Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita meramal manusia ataupun orang yang terlahir di Sabtu Legi yang jumlahnya 14. Dipilih menjadi kodam leluhurnya, sifatnya adalah seperti naga. Dalam arti si Sabtu Legi ini Warkudoro, lakunya bulan, bumi kepeta, sembarang pekerjaan ia pandai. Seperti Warkudoro, suaranya besar, pintar berbicara, dan ditakuti. Ia pandai dan bisa serba bisa. Apapun pekerjaan dia bisa. Jadi si Sabtu Legi ini yang perlu saya kasih tahu, Anda ini orangnya serba bisa. Jadi pekerjaannya semua bisa Pak, bisa. Ada dia kalau bekerja bersungguh-sungguh. Luas pikirannya, tahan, dan rajin. Bisa sembarang apapun. Perbuatanmu kamu bisa menjadi hebat. Jadi dengan perbuatanmu, dengan tingkah lakumu, dengan pekerjaanmu, kamu bisa menjadi hebat. Sang Warkudoro. Si Sabtu Legi, kamu suka sesuatu yang mewah-mewah, tapi kamu sebenarnya ingin sesuatu yang baik. Bisa menghargai kawan-kawannya dan dicintai orang yang besar ataupun agung. Tapi kalau marah, si Sabtu Legi ini angker, menakutkan karena Warkudoro. Jadi Warkudoro kalau diartikan di pewayangan itu kadang kacau, gitu. Jadi Warkudoro ini orangnya tinggi besar dan ditakuti. Celiteng kakangku. Jadi suaranya besar. Si Sabtu Legi ini. Jadi karena otornya 14. Tapi sayang, dia tuh suka dipuji. Jadi suka dipuji ini kalau kita berhati-hati nggak apa-apa. Kadang-kala kalau dipuji ini memukul tangan kanan, kena tangan yang kiri. Jadi memuji tapi menjatuhkan. Jadi jangan seperti itu ya Sabtu Legi ya. Awas kalau dipuji, siapa yang memujimu, dilihat. Kalau si Warkudoro ini dipuji tidak tumbang, jadi dikritik pun tidak hangus. Jadi si Warkudoro, kamu punya kodam, itu kodam leluhur. Kok nggak macan Pak? Kok nggak macan kumbang? Gitu. Itu beda lagi saudaraku. Itu si Sabtu Pak Lahing. Jadi yang perlu saya sampaikan, kok nggak kaitannya macan Pak? Saya kok nggak kaitannya binatang? Hebat Warkudoro saudaraku. Tapi sebenarnya kamu naga. Jadi kodammu adalah kodam naga. Bagaimana sih cacing ini ataupun si ular ini, yang ular dalam arti ular kecil menjadi ular naga, ini bagaimana caranya? Nanti kita cari solusinya. Nah, kami peduli memberi solusi. Pada saudara-saudara ini dimuliakan Allah, tapi dia suka mencampuri urusan orang lain. Kalau mencampuri urusan orang lain, sombong bicaranya, suka dipuji, jadi kemauannya suka dicegah. Jadi suka dicegah. Kadang-kala dia malas berpergian. Pendiriannya kokoh, pekerjaannya rajin, sembarang pekerjaan dia bisa. Hebat dalam bekerja. Kamu punya keinginan berdoa seperti Pak Yai. Jadi
seperti Pak Ustadz, kadang-kala seperti dukun. Jadi mau dikatakan apa saja silakan ya Warkudoro ya. Mau dukun, mau yai, Pak Ustadz 11-12. Kalau dukun itu sebutan orang Jawa, subhanallah. Tapi jangan diremehkan saudaraku. Jadi orang Jawa ini sebenarnya banyak mengalah. Dari moing pandum, urut harus dadi obor. Jadi kalau bisa hidup itu harus menerangi. Harus menerangi untuk orang lain. Hebat dalam bekerja. Jadi dia hebat dalam bekerja. Rajin sembarang pekerjaan dia bisa. Jadi dia bisa dalam sebuah pekerjaan pun dia bisa. Lekas mengerti dan pandai sembarang pekerjaan dia bisa. Jadi lekas mengerti, selain lekas mengerti dia juga sembarang pekerjaan dia bisa. Kamu dicintai masyarakat luas. Tapi ya itu tadi saudaraku, kadangkala budinya malas ataupun kadangkala menjadi pemalas. Yang paling terpenting kamu bisa hidup senang. Bisa hidup senang. Orang lain yang dipilih. Jadi kadangkala kamu ini orang lain memilih dirimu. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kamu mau tahu apa kodammu, pernahkah saudara bermimpi bertemu dengan saudara kita yang meninggal? Ponakannya, Pak Leknya, Pak D-nya. Saudara ingat-ingat. Karena kamu ini kodamnya kodam leluhur. Dipilih oleh leluhurmu untuk menjadi di pendampingmu, pengayommu. Jadi adi hari-hari alu amah. Seperti itu. Kamu sebenarnya jarang orang yang dipilih menjadi pendamping leluhur. Jadi apabila kamu pernah melihat atau di dalam mimpi, melihat itu dalam arti sepintas kita ini tengah malam apa, Pak Diego, ternyata bukan. Ataupun mimpi, tahu-tahu kita bangun. Biasanya seperti itu tidak ngomong saudaraku. Tidak berbicara, dia hanya melihat kita saja. Kadang-kadang dia hanya geleng-geleng atau tersenyum. Karena makhluk halus kadang-kadang menyampaikannya dengan diam, tapi nampak. Kirim orang yang menemui kamu, yang sudah meninggal menemui kamu, ingat namanya yang dari lahir itu siapa? Misalnya si Fulan misalnya. Ila hadrati, ila ruhi, ila arwahi si Fulan. Al-Fatihah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Insya Allah kamu akan ditemui kembali dan mereka sanggup menjadi pendampingmu. Kadang-kadang pendamping seperti itu saudaraku. Kita sakit keras tahu-tahu sembuh. Kita kecelakaan tahu-tahu kita diselamatkan, ditolong. Iya ditolong. Walaupun dia sudah mati tapi rohnya masih bisa menolong kita. Kalau lihat motornya hancur loh. Tapi kok selamat ya orangnya ya. Itu namanya kodam ataupun yang melindungi. Jadi kodamnya adalah kodam leluhur yang membantu dia menyelamatkan. Jadi yang perlu saya sampaikan untuk saudaraku yang satu lagi, yang paling cocok adalah senjenengan sampean ataupun saudaraku ini bekerja apapun bisa. Jadi kalau kurang puas dalam video ini, konten ini, silahkan kirim tanggal lahirmu dan bulanmu. Insya Allah nanti kami ramal menggunakan elemen langit, bumi, kompas, menggunakan kompas, buminya, manusianya menggunakan hari, tanggal itu tadi bulan, dan kita menggunakan elemen langit yaitu lintang lugu, lintang kemukus, lintang dalu, lintang salah ukur. Ini ada, kita dikasih kesempatan untuk meramal kembali yang lahirnya di Sabtu Legi. Kalau tidak ada kepuasan, silakan kirim ke kolom komen kami. Pak, tanggal lahirku ini loh Pak. Coba sampai ramal masa depanku hari ini dan akan datang. Sial dan baikku. Dengan tanggal lahir dan bulan. Insya Allah si Kliwon masih sanggup. Karena primbon ini peniten nanging kenyataan. Jadi pengingat tapi menjadi sebuah kenyataan.
nantinya seperti jalan. Awas, hati-hati jalan berlobang. Jadi petunjuk. Kalau kita ngebut saja jatuh. Makanya penita nangis kenyataan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, si satu lagi, saya katakan kodammu adalah kodam leluhur. Kok enggak? Ini ya Pak ya, enggak kayak binatang ya Pak ya, kodam-kodamnya. Seperti macan kumbang, yang Sabtu Pahing, macan putih, yang Selasa Pon. Tidak, saudaraku. Saudara, saya katakan dipilih oleh leluhurmu. Makanya kalau tak bangun di tengah malam, tidak ada apa-apa kok bangun tengah malam. Kalau sholat tahajud ya sholatlah, tapi kadang-kadang kita duduk, ada apa? Itu kodammu membangunkan dirimu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan mengenai kodam si satu lagi, kodamnya leluhur yang mendahului kita ataupun sudah mendahului kita. Kamu Warkudoro, lahirnya Brahmana Sabtu, saudaraku, hebat. Jadi yang perlu saya sampaikan, apabila dirimu ini kesusahan dalam ekonomi, kesulitan dalam segala bentuk usaha, cobalah berwirid dimulai di hari Minggu. Karena terciptanya bumi di hari Minggu. Ya Hayu ya Qayyum 500 kali. Ya Hayu ya Qayyum 500 kali. Senin terciptanya pohon-pohonan hijau-hijauan. Jadi Rasulullah suka warna hijau, Nyai Lorok Kidul pun suka warna hijau. Nah setelah itu rumahmu kalau bisa enggak pun ya enggak apa-apa dicat warna hijau karena hokimu membawa rezeki, karena hijau itu sejuk indah di mata. Nah ini yang Senin. Selasa ya Malikul ya Kudus 300 kali. Tadi ya Roman ya Rahim 500 kali ya saudaraku Senin ya. Rabu ya Kasiru ya Muntaha 700 kali. Karena Allah membagikan rezeki di hari itu. Kamis ya Aliyu ya Alimu 800 kali terciptanya surga dan neraka. Jumat ya Kapi ya Muhni 600 kali. Nah, jadi hari Jumat ini terciptanya manusia Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan di hari Jumat, dikeluarkan dari surga pun di hari Jumat karena melanggar suatu pantangan. Di surga saja ada aturan, apalagi di dunia. Sabtu ya Patahu ya Rozaku, jadi 100 kali karena di hari Sabtu ini semua makhluk yang ada di bumi disempurnakannya. Jadi disempurnakan manusia ataupun binatang-binatang ataupun apapun di bumi ini di hari Sabtu. Di hari saja dengan Allah dibedakan. Walaupun Allah ini maha besar dan maha segalanya, bisa kun fayakun, tapi dibedakan. Pasti wiridnya pun berbeda. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, karena si Sabtu Legi ini suka hal-hal yang kaitannya mistis. Kadang-kala dia pengen jadi Pak Yai, Pak Ustadz, Pak Dukun tadi. Maka kalau saudara ini ada saudara kita yang sakit, ponakan kita, anak kita, istri kita, ataupun orang lain minta tolong, karena kamu juga bisa menjadi jiwa penolong. Jadi ambil air putih, kita baca Bismillahirrahmanirrahim tanpa bernapas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta inni kuntu mina dolimin. Tiupkan di air, kasih minum ke dia. Kalau dia mau baca yang la ilaha illa anta inni kuntu mina dolimin, dia bisa, nggak apa-apa. Nanti akan terpadu sebuah kesatuan dan menjadi sembuh. Mau dia kena santet, mau dia kena apa, yang perlu diingat, ditanya si sakitnya dulu. Kamu lahirmu apa sih nak? Misalnya ini Senin Pak, Senin. Sakitnya dimulai di hari Senin, maka dia punya nazar ataupun punya niat tidak tersampaikan, akhirnya ditagih dan menjadi sakit. Ataupun di dalam lingkungan kita ada ular weling masuk ke rumah ataupun di lingkungan kita, itu menyerupai makhluk halus berupa binatang mengingatkan kita. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah,
Kembali lagi kepada si Sabtu Legi. Kamu Warkudoro, kamu hebat. Jadi kalau di pewayangan itu tahu sendiri Warkudoro, celiteng kakangku. Jadi suaranya lumayan besar, volumenya kencang. Hebat kamu sang Warkudoro. Jadi mau saya tambah lagi supaya menjadi hebat. Si Sabtu Legi, saya jadikan kamu hebat. Apabila kamu menempati sesuatu yang angker ataupun diajak kawanmu di tempat yang angker, gak usah takut kamu. Datangi tempat angker itu, ludahi. Seandainya itu makam sekalipun tapi suka mengganggu, misalnya ludahi, tahu Ki Warkudoro, selamat, selamat. Ludahi 3 kali. Baca qul huwallahu ahad tanpa bernapas. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Takut nanti orang si makhluk halus tadi karena kamu punya kodam leluhur. Takut. Ampun dia. Nah, nggak ada lagi setannya di situ. Wah, hebat Bapak Warkudoro. Seperti itu. Karena apa? Kamu kodam leluhur. Bener apa? Coba cari tempat yang angker. Dia itu Pak sering ganggu Pak. Saya mau ngaji. Kan kuntilanak itu kadang-kadang keluar saudaraku. Gantung-gantung kakinya, ledek-ledek orang-orang. Iya. Benar itu sering 1-2 cerita ke saya. Dan saya pun pernah melihat. Bukan sekali 2 kali. Jadi intinya makhluk halus itu ada saudaraku. Diwirid saja ya dadaku ya mayiti sebanyak-banyaknya menghadap utara, nanti depanmu tuh kelihatan tinggi besar ataupun cantik enggak, bukan urusan sekiwan ya. Tapi jangan lupa di depan kita harus ada air supaya untuk cuci muka kita. Kalau nggak ada itu kamu didatangin terus. Jadi kasih air 1 gelas sambil kita wirid. Nah, itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang perlu saya sampaikan, si Sabtu Legi ini wiridnya sudah, hariannya. Jangan lupa untuk rutinitasnya ya saudaraku ya. Jadi untuk rutinitasnya jangan lupa Sallallahu ala Muhammad. Jadi 99 kali itu membuka auramu supaya menjadi ganteng kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan yang menjadi cantik. Jadi kalau Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau 100 kali maka dilancarkan rezekimu. Itu yang rutin, yang tiap hari. Yang masalahmu tidak terlalu berat, setiap hari seperti itu aja. Setelah sholat subuh insya Allah akan dikabulkan apa yang menjadi niat dan hazatmu. Karena Rasulullah ini diibaratkan bulan saja bisa dibelah. Bulan ini untuk mainan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi wajahnya seperti cahaya purnama dengan matahari. Kalau Nabi Yusuf hanya seperti purnama saja. Kalau Rasulullah seperti matahari dan bulan purnama. Jadi kadang-kadang sahabatnya pernah bertanya, ya Rasul, kenapa ya Rasul tidak ada bayanganmu? Karena pernah berjalan di padang masar ataupun di pasir-pasiran, ada matahari, bayangannya nggak kelihatan. Dia nggak tahu, Rasul pun saya tidak tahu. Padahal Allah selalu memberi payung ataupun memberi pelindungan. Memberi perlindungan kepada Nabi. Jadi Sallallahu ala Muhammad ini ada orang yang mengatakan ini sholawat Jibril, ada yang mengatakan ini sholawat rezeki. Karena Jibril saja bersolawat pada Nabi, padahal diciptakan lebih dulu. Sampai Nabi Adam ini mau melakukan sesuatu dengan Siti Hawa pun maharnya, mas kawinnya Sallallahu ala Muhammad. Sampai Nabi Adam ini bertanya, siapa Muhammad? Padahal Muhammad belum ada, dia orang pertama di bumi ini. Belum diciptakan sudah ada Muhammad. Dia penasaran. Jadi Allah saja bersolawat atas nama Nabi, apalagi kita. Kita lo siapa?
Jadi Allah saja bersolawat kepada Nabi, saking sayangnya. Jadi ibarat kita ini punya anak laki-laki, saking senengnya dipanggil-panggil namanya, tak lela lekum, kan gitu. Lanang kiwe, kan gitu. Kadang-kadang disebut namanya. Jadi saking sayangnya Allah saja bersolawat atas nama Nabi. Jadi kepada saudara-saudaraku dikembalikan lagi kepada si satu lagi. Sifat wataknya kita memperkirakan manusia bukan berarti musyrik ya saudaraku ya. Kalau kita menyembah sesuatu ya. Jadi ibarat peniten. Jadi ilmu Allah itu bisa dipelajari, yang penting kita tidak mengaku Tuhan. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada kesalahan itu murni dari kami, murni dari saya. Tapi kalau ada kebenaran semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hormat kepada sesuatu lagi. Kamu adalah pilihan kodam leluhurmu. Jadi warkudoro. Kita doakan dengan doa selamat. Walaupun kadang-kala kita tergopoh-gopoh, dan doa kita, ya Allah, semoga dikabulkan oleh Allah. Bahasa sebut saja Allah tahu, apalagi bahasa manusia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Untuk si satu lagi ya Allah, jauhkanlah dari penyakit dan musibah, dan limpahkan rezekinya ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa biyatan fil jasad, wa biyatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa tabatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma a'in alaina fil sakaratul maut, wa najata minan nar wa atwahida isab ya Allah. Semoga yang subscribe, yang like, yang komen ya Allah, apapun bentuk komen saudara, kami terima dan legowo ya Allah. Dengan like, dengan jempol ke atas maupun ke bawah, berarti kami dihargai dan dihormati ya Allah. Kami bangga dengan saudara-saudaraku. Jauhkanlah dari penyakit dan musibah mereka ya Allah, dan limpahkan rezekinya ya Allah dengan doa tolak bala ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ana qala'a wal bala'a wal pasha'a wal munkara wasyufal muttalibata wasyada'ida wal minhana mathara minha wa mabatana min baladina hadha khassa wa min buladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah ya Allah. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaya-jaya jayanti lapur dining pangastuti, jaya hadi dining rahayu rahayu rahayu. Selamat bertemu kembali dengan kami Sekiwan Setia Budi Channel. Tabarakallah.